Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam rahmatnya dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup sebagai seorang muslim dan mati sebagai seorang muslim. Kofizen, tolong jangan gagal fokus, nanti kecemplung. Oke. Kita akan membahas sedikit tentang masalah berhala. Kita mungkin penasaran, siapa sih sebetulnya orang yang pertama kali membuat berhala di muka bumi? Hingga sekarang banyak berhala-berhala disembah. Dan apa tujuan orang dahulu membuat berhala? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah semuanya dianggap sebagai orang-orang yang menyembah berhala. Karena pada dasarnya siapapun Tuhan selain Allah, mereka tidak lain adalah berhala. Tidak bisa memberikan apapun, baik madharat maupun manfaat. Dalam surat Al-Furqan ayat 55, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa kana al-kafiru 'ala rabbih dhahira." Dan mereka, orang-orang kafir itu, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang tidak memberikan manfaat kepada mereka dan tidak bisa memberikan madharat kepada mereka. Wa kanal kafiru 'ala rabbih dhahira. Dan sungguh orang kafir itu saling menolong dengan setan untuk memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apapun yang disembah oleh orang-orang kafir itu tidak bermanfaat sama sekali, tidak bisa memberikan madharat, tidak bisa memberikan manfaat, karena mereka hanyalah makhluk. Dulunya makhluk. Jadi berhala itu dulunya adalah makhluk. Apa sih yang disebut sebagai berhala? Pernah kita jelaskan bahwa berhala itu adalah satu manifestasi yang dianggap sebagai Tuhan atau yang dianggap sebagai wujud Tuhan, kemudian dipuji, kemudian disembah, kemudian diyakini bahwa itu adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Pernah kita jelaskan bahwa contohnya adalah patungnya Yesus. Ya, patungnya Yesus itu adalah berhala karena dianggap sebagai manifestasi Tuhan. Ya, ini bagi umat Islam seperti itu. Itu dianggap sebagai manifestasi Tuhan, kehadiran Tuhan ke muka bumi sebagai wujud manusia. Kemudian manusia-manusia yang memuja dan menuhankan Yesus kemudian membuat replika, membuat wujud dari Yesus itu sendiri. Ya, tapi nggak tahu juga apakah itu betul-betul wujud dari Yesus, karena Yesus sudah meninggal ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu menurut orang-orang yang menyembahnya. Tapi kemudian dibuat replikanya. Itu kalau saya sendiri itu menggambarkannya seperti orang yang belum pernah ketemu saya, tapi kemudian mencoba menggambar saya. Nah, itu nggak akan pernah ketemu apakah betul-betul wajah saya atau bukan, kan? Itu yang harus kita pahami. Jadi sebuah angan-angan, sebuah hayalan yang diwujudkan menjadi satu gambar. Nah, mengenai siapakah orang yang pertama kali membuat berhala, itu sudah pernah kita jelaskan bahwa orang yang pertama kali membuat berhala adalah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, atau orang-orang yang hidup sebelum Nabi Nuh alaihissalam, yang semasa dengan Nabi Nuh alaihissalam. Itu antara Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Nuh. Setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam, manusia masih dalam keadaan yang beriman. Akidah mereka lurus, mereka semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka ada yang zalim, walaupun mereka ada yang jahat, ada yang berbuat fajir atau berbuat kriminal, tapi pada dasar akidahnya mereka semuanya lurus. Sampai datang suatu masa di mana orang-orang yang beribadah secara baik, atau sebut saja mereka adalah orang-orang soleh, itu muncul dan mereka menjadi pemuka-pemuka agama. Setelah orang-orang soleh ini, yang jumlahnya ada 5, ini meninggal. Nah, orang-orang setelahnya itu membuat patung dengan rupa atau wajah yang mirip dengan orang yang sudah meninggal tadi, orang-orang soleh tadi. Tujuannya adalah untuk mengenang bahwa mereka adalah orang soleh, mereka adalah orang hebat yang dulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat giat, sebagai motivasi bagi orang-orang yang membuatnya pada saat itu. Jadi patung pada waktu itu digunakan untuk memotivasi orang-orang yang masih hidup supaya mereka bisa seperti orang-orang yang sudah meninggal itu dari kalangan orang-orang soleh. Namun setelah para pembuat berhala itu meninggal, maka
keturunan-keturunannya ini menyembah patung-patung yang dibuat oleh bapak dan kakeknya tadi itu. Nah, itu adalah awal mulanya. Makanya di dalam surat Nuh itu Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah sampaikan bahwa ketika kaumnya Nabi Nuh alaihissalam diajak oleh Nabi Nuh untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan berhala-berhala, mereka justru berkata, dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Wad, dan jangan pula Suwa, jangan pula Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Ini adalah surat Nuh ayat ke-23. Jadi ada 5 berhala di sini, yaitu Wad, yaitu Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Ini ada 5 berhala besar yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang dulunya adalah orang soleh, dibuatkan berhala supaya orang-orang setelahnya mengingat bahwa orang-orang soleh ini patut untuk diteladani. Tapi ternyata setelah generasi pembuat berhala ini wafat, mereka sudah meninggal dunia semua, generasi selanjutnya justru menuhankan berhala-berhala ini. Wat sendiri adalah sesembahan Bani Kaleb, sedangkan Suwa adalah berhala Huzail. Kemudian Yaghus adalah sesembahan Bani Gatif di Saba, dan Ya'uq adalah sesembahan Bani Hamdan. Sedangkan Nasr sendiri adalah berhala milik Bani Himyar. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Hisham dalam sirah beliau. Makanya ini adalah satu hal yang membuat kita paham bahwa di Indonesia sendiri banyak seperti itu. Saya sendiri agak sedikit mengkhawatirkan tentang monumen-monumen, patung-patung yang dibuat oleh orang-orang kita untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan. Maka ini salah satu hikmah larangan Rasulullah SAW dalam membuat berhala apapun itu bentuknya, patung-patung apapun itu. Nah, monumen-monumen ini juga akan berpotensi untuk disembah di kemudian hari setelah orang-orang yang membuat monumen saat ini itu sudah meninggal semuanya, dan orang-orang yang berilmu juga sudah pada meninggal semua. Maka bisa jadi suatu masa nanti monumen-monumen yang sekarang dibangun itu untuk mengingat jasa para pahlawan itu akan disembah oleh orang-orang setelah kita, menganggap itu adalah Tuhan, menganggap itu adalah sesuatu yang bisa disembah karena kehilangannya ilmu dan kehilangannya akal mereka. Nah, ini juga bisa saja terjadi di negeri kita. Makanya Rasulullah SAW dalam melarang membuat patung itu secara umum, karena memang bahaya membuat patung itu adalah suatu saat nanti akan disembah. Ketika generasi pertamanya membuat patung ini mungkin tujuannya tidak untuk disembah, tetapi setelah mereka meninggal, anak cucu mereka inilah yang akan menyembahnya, karena mereka menjadi orang-orang yang tidak mengetahui tujuan awal membuat patung itu. Nah, kemudian dalam Imam Asyuyuti dalam tafsirnya ketika menjelaskan masalah ini, Imam Asyuyuti menjelaskan bahwa sebetulnya orang yang pertama kali membuat berhala itu tidak diketahui namanya, tapi diketahui kisahnya. Jadi orang yang pertama kali membuat berhala itu adalah seorang anak yang dia kehilangan orang tuanya, meninggal dunia. Nah, untuk mengenang orang tuanya itu, maka dibuatlah patung yang mirip sekali dengan wajah orang tuanya untuk dikenang, kemudian untuk mengingat akan orang tuanya. Ketika dia rindu, maka dia akan melihat patung itu, kemudian dia usap patungnya, kemudian dia cium patungnya, karena itu adalah patung wujud atau mirip dengan orang tuanya. Ya, kalau zaman kita adalah seperti foto, tapi foto itu kan bukan berhala, karena itu adalah gambar seperti cermin kita. Nah, sedangkan berhala yang dibuat pada masa itu oleh seorang anak adalah untuk mengingat bapak ibunya. Dia bapak ibunya dibuat berhala kemudian untuk mengingat. Kalau dia rindu, maka dia akan melihat berhalanya. Kalau dia rindu kepada orang tuanya, dia lihat berhalanya. Jadi bukan untuk disembah, tapi untuk mengingat orang tua yang sudah meninggal itu. Nah, tetapi tradisi ini kemudian dilestarikan oleh orang-orang di sekitar itu dan menjadi sesuatu yang umum pada saat itu, bahwa setiap manusia atau setiap rumah mempunyai berhala nenek moyang mereka. Yang pertamanya berhala itu dibuat untuk mengingat orang tua yang sudah meninggal, lama-lama berhala itu disembah. Nah, inilah yang menjadi satu
satu kehancuran akidah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kita umat Islam untuk membuat berhala. Itu alasannya adalah jelas. Mungkin hari ini orang yang membuat berhala tidak menyembahnya, tapi anak cucu kita nanti yang ilmunya cetek itu akan menyembah berhala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.